Oke, jadi sekarang kita ada di singkapan berikutnya. Jadi singkapan ini sudah jelas-jelas kalau kita bikin kategori ini singkapan yang istimewa. Pertama karena geometrinya. Jadi kalau teman-teman lihat nih di beberapa pertemuan kita ya di beberapa singkapan, kalau udah ketemu singkapan nih yang geometrinya itu ratusan meter, ini kalau kita ngelihat sebenarnya geometri singkapan ini tuh lebih dari 200 meter lebarnya, terus tingginya itu lebih dari 30 meter nih kalau kita ngeliat dari bawah. Itu sudah jelas singkapan itu adalah singkapan yang wajib kudu kita kunjungin, dan kita kudu lama tuh di situ buat ngerekam datanya nih. Karena informasinya pasti akan banyak banget di situ. Nah, untuk singkapan yang kali ini, jadi kita ketemu sebuah singkapan yang sangat ideal menggambarkan pola suksesi atau pola penumpukan mulai dari lempung pada bagian bawahnya, terus kita punya pola penumpukan batu pasir yang saling menumpuk gitu ya. Itu lebih dari, kalau kita berbicara ketebalan, itu lebih dari belasan meter, atau mungkin ini kita berbicara net grossnya sampai sekitar 18-20an meter kali ya ke atas. Dan seperti biasa, setelah kita melakukan pengamatan burung ya, pengamatan dari jauh, geometrinya seperti apa, nah kita sekarang coba ngelihat apa aja sih fitur-fitur yang wajib kita record, wajib kita catat ketika kita mengunjungi singkapan-singkapan seperti ini. Yang pertama, yang jelas kita lihat di sini ya, kalau teman-teman lihat, ini nggak cuma batu pasir ya, tetapi teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya adalah perselingan antara batu pasir dengan sisipan tipis lempung nih ya, sisipan tipis batu lempung. Ya kalau teman-teman lihat di bagian bawah. Nah, umumnya batu pasirnya menjorok keluar dan batu lempungnya karena dia sisipan tipis dia menjorok ke dalam gitu ya. Kita ngelihatnya ada beberapa suksesi ya ini. Tetapi secara umum ini mungkin kita bisa lihat di tempat ini itu adalah suksesinya hampir 90% itu adalah batu pasir ya. Sehingga ketika kita punya suksesi lebih dari 90%, rasio lebih dari 90%, itu jadi penting buat kita nih geologis eksplorasi untuk melihat ini sebagai kandidat reservoir gitu ya, batuan-batuan reservoir. Itu yang pertama. Jadi kita ngelihat seperti itu ya, dominasi batu pasir. Terus yang kedua, kalau teman-teman lihat ya di dalam secara lebih detail, tadi kita bahas secara makro ya, umumnya secara geometri yang kita lihat di sini itu adalah bentukan-bentukan bar ya. Jadi bentukannya shape ya, di bagian yang atas ini bentukannya seperti lenses gitu kan ya. Di beberapa tempat kita akan menemui discontinuity daripada lapisan-lapisan yang menjorok ke dalam gitu ya. Jadi seolah-olah kita berhadapan dengan morfologi yang menyerupai lensa-lensa, biasanya orang sering sebut sebagai bentukan-bentukan clinoform atau bentukan-bentukan bar ya. Nah, tetapi begitu kita lihat detailnya, kalau teman-teman lihat detail ya, yang pertama nih, kalau orang geologi tuh sering megang batunya nih, pasirnya sekilas ya, batu pasir yang tebal ini kita nggak ada ngelihat struktur sedimen yang signifikan ya. Tetapi kalau teman-teman pegang ya, kita lihat lebih detail ya. Umumnya karakteristik batu pasir yang seolah-olah structureless ini ya, tidak ada struktur sedimen ini, bagian atasnya itu adalah litologinya lebih halus ya. Mungkin adalah batu pasir kasar gitu ya. Ke arah bawah ini litologinya itu kasar banget gitu. Jadi very coarse grain gitu ya, sangat kasar. Ya, ini juga sama nih, bagian atasnya halus ya, bagian atasnya lebih halus litologi ukuran butirnya, ke arah bawahnya ini kasar banget. Nah, ini yang kita sebut sebagai struktur sedimen graded bedding ya, struktur sedimen graded bedding. Jadi yang halus di atas, yang kasar di bagian bawah. Nah, mekanismenya kalau graded bedding, orang umumnya berasosiasi mekanisme sedimentasinya ini adalah mekanisme sedimentasi yang dikontrol oleh gravity ya. Jadi gravity settling. Terus apalagi nih yang kita lihat nih di sini selain graded bedding ya. Nah, kalau kalian teman-teman lihat juga kita banyak lihat garis-garis nih ya. Banyak lihat garis-garis ya, garis-garis pada litologi yang lebih halus gitu ya. Banyak garis-garis gitu ya, dan umumnya garis-garis itu tidak ketemu satu dengan yang lainnya, atau secara sedimentologi struktur sering kita sebut sebagai laminasi gitu. Jadi paralel laminated gitu ya. Paralel laminated. Ada beberapa yang ketemu tetapi umumnya adalah laminasi aja. Laminated gitu ya, paralel laminated. Terus yang kedua,
Apalagi nih yang kita lihat. Oke, di bagian base daripada batu pasirnya nih kalau teman-teman lihat ya. Ini umumnya adalah struktur-strukturnya adalah load gitu ya. Atau struktur-struktur yang merupakan implikasi dari pembebanan. Jadi bed load lah istilahnya kita sering sebut seperti itu ya. Jadi struktur-struktur yang umumnya adalah bed load. Nah, ini kalau kita lamping nih, kita coba hubungkan ya. Ada satu benang merah nih yang sama. Pertama, kita punya graded bedding tadi. Yang kedua, kita punya struktur-struktur yang sifatnya itu adalah laminasi ya, atau paralel laminasi. Yang ketiga, kita banyak sekali ngelihat di bagian bawah itu adalah struktur-struktur yang berasosiasi dengan pembebanan atau bed load atau pembebanan sedimen. Macam-macam tuh, ada bed load. Tadi kita juga ngelihat di bagian bawah itu ada bentukan-bentukan flood cast kayak gitu ya. Nah, benang merah dari fitur-fitur ini tuh adalah we are facing atau kita berhadapan dengan sedimen yang secara umum mekanisme sedimentasinya itu dikontrol oleh gravity settling. Nah, bayangan kita apa nih? Di mana nih gravity settling itu seperti apa sih? Jadi gravity settling itu artinya seluruh sedimen ini diendapkan melalui mekanisme bukan traksi. Jadi water column pada saat ini diendapkan itu adalah bukan water column yang jernih ya. Jadi dia diendapkan brook gitu, jatuh dari atas ke bawah secara gravity. Nah, apa aja sih contoh-contoh depositional environment-nya? Banyak sebenarnya contoh-contoh depositional environment-nya, tetapi harus diingat nih, ini kita berhadapan juga dengan suksesi sedimen yang rasio sand-nya itu lebih dari 90%. Nah, itu tipikal banget nih. Biasanya kita menghubungkan gravity settling, rasio sand lebih dari 90% itu berasosiasi dengan lingkungan-lingkungan yang sering disebut sebagai submarine fan ataupun segala macam. Tapi kita harus ingat, nanti kita sudah ambil nih sampel-sampel lempungnya ya. Nanti kita cek biostratigrafinya. Kita lihat fosil bentiknya itu menunjukkan lingkungan apa. Kalau dia menunjukkan lingkungan marine, artinya deal nih. Kita bisa jadi berhubungan dengan apa yang kita lihat di depan ini adalah contoh dari sedimen-sedimen yang disebut sebagai submarine fan.